Jangan sekali-kali mencabut rumput di atas kuburan almarhum orang tua kita atau saudara kita atau engkong kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Saudaraku seiman seagama, berjumpa lagi di channel YouTube MSA Muhammad Suhal Al-Hitami. Jangan lupa subscribe, like, tonton, share, karena ini adalah ilmu, mudah-mudahan bermanfaat. Saudaraku seiman seagama, kebiasaan yang terjadi di Indonesia khususnya, wabil khusus lagi di Pulau Jawa, dan ini sudah menjadi tradisi setiap tahunnya. Biasanya menjelang Ramadan, yaitu ziarah kubur, atau setelah sholat Idul Fitri biasanya pada ziarah kubur. Kalau di tiap minggunya biasanya hari Kamis sore atau hari Jumat ziarah. Nah, pada awalnya ziarah kubur itu dilarang oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dikhawatirkan menjadi musyrik karena akidahnya belum kuat. Nah, seiring berjalannya waktu, baginda Nabi Muhammad SAW memperbolehkan ziarah kubur. Kenapa? Karena pada waktu itu iman atau akidah orang Islam pada zaman itu sudah sangat. Nah, hingga tradisi itu sampai kepada kita umat Nabi Muhammad SAW, yang dilakukan di setiap tahunnya ada, di setiap minggunya ada, di setiap bulannya ada, bahkan ada yang ziarah tiap hari. Nah, kini saya tidak akan membahas tentang ziarah, akan tetapi saya ingin membahas tentang hukum mencabut rumput yang berada di antara dua batu nisan. Saudaraku seiman seagama, kuburan yang ada di Indonesia biasanya batu nisannya itu ada dua. Ada yang di kepala, ada yang di kaki. Nah, kemudian yang tidak boleh dicabut itu rumput yang mana? Ada sebuah keterangan yang tidak boleh dicabut itu yaitu rumput yang tumbuh di antara dua batu nisan. Dari batu nisan kepala tumbuh sampai batu nisan yang ada di kaki. Kalau di luar itu diperbolehkan. Nah, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang maha perkasa dan maha bijaksana. Lalu apa kaitannya pepohonan atau tumbuhan yang bertasbih dengan mayit yang ada di dalam kubur? Nah, ini yang menjadi pertimbangan para alim ulama. Karena pohon itu atau rumput yang tumbuh dengan sendirinya itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua yang ada di alam bumi ini semuanya bertasbih. Nah, dengan tasbihnya rumput itu yang menjadi keringanan atau meringankan siksa mayit yang ada di alam kubur tersebut. Nah, ini sudah ada kisahnya, ada sejarahnya ketika Nabi Muhammad sedang melewati dua kuburan. Nah, Nabi Muhammad karena beliau itu adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Beliau diberikan mukjizat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi itu mengetahui dua kuburan ini mayit di dalamnya itu mendapatkan siksa dari Allah. Lalu apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Nah, di situ Nabi Muhammad mengambil pelepah korma. Jadi pelepah korma itu dibelah menjadi dua, ya, dibelah atau dipatahkan. Intinya itu dahan korma itu menjadi dua. Yang satu ditancapkan kepada kuburan yang satunya, kemudian yang satu lagi ditancapkan kepada kuburan yang satunya. Nah, disitulah yang menjadi pertanyaan bagi para sahabat. Ya Rasul,
Apa yang sedang kau lakukan? Ada apa ini menancapkan dahan korma ini? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini orang di dalam kubur sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedang mendapatkan azab dari Allah karena dosa-dosa yang dia telah lakukan. Dengan saya tancapkan dahan korma ini kepada kuburan ini, nah dahan korma ini selama dia masih basah di sini bukan terkena air tapi masih seger dahan kormanya. Nah itu dia dahan korma akan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah dengan tasbihnya inilah yang menjadi meringankan mayit yang ada di dalam kubur. Nah kenapa sebabnya mayit itu yang dua tadi disiksa? Nih di sini mungkin ini sepele ya, tapi ini berakibat fatal. Ternyata mayit yang satu ini, kuburan yang satu ini kenapa disiksa? Gara-gara satu yang dianggap sepele satu. Apa itu? Dia kencing tidak cebok atau kencing dia ceboknya tidak diperhatikan dengan baik. Gara-gara kencing. Nah kemudian yang satu lagi ini disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala karena namimah, suka adu domba. Jadi ada orang juga yang suka adu domba, menjadi provokator. Dia juga disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dia, jangan dianggap remeh yang namanya provokator. Saya contohkan provokator yang seperti ini. Ada orang yang mungkin memamerkan hartanya, baik dia dengan niat pamer atau tidak di media sosial. Kemudian ada orang yang melihatnya. Nah orang yang melihat ini tidak ada reaksi sama sekali. Karena netizen ini yang membanding-bandingkan dengan si A dengan si B. Akhirnya ini panas. Terjadilah perdebatan. Nah ini diadu domba. Jangan sekali-kali mengadu domba dan menjadi provokator. Jangan dianggap sepele. Itu siksanya berat di alam kubur. Nah bagaimana hukum mencabut rumput yang ada di kuburan? Ada yang mengatakan makruh, ada juga yang mengatakan haram. Tapi begini Pak Ustadz, kuburan bapak saya itu atau kuburan engkong saya itu atau kuburan mak saya itu udah tinggi rumputnya, jadi kelihatannya jelek, alang-alangnya udah tinggi. Bagaimana? Kalau nggak dicabut nggak enak dilihatnya. Ya kalau begitu, kalau pengen dicabut, cabut. Tapi disisain, jangan dihabiskan. Kenapa? Karena di situ ada hak mayit. Yang tadinya rumput ini bertasbih kepada Allah. Dengan tasbihnya rumput ini mayit mendapatkan keringanan. Kok malah dicabut. Nah kalau nggak mau dicabut, semuanya berarti dipangkas. Diarit, dipangkas, dirapikan. Nah itu akan tetap hidup rumput dan segar dan dia terus akan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tasbihnya rumput saja itu memberikan keringanan kepada mayit yang ada di dalam kubur. Nah bagaimana tasbihnya seorang anak? Bagaimana tawasulnya seorang anak? Bagaimana bacaan surat yasinnya seorang anak? Bagaimana doanya seorang anak? Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rumput saja tasbihnya meringankan mayit, apalagi anak yang soleh. Yang menjadi pertanyaannya, anak tidak mungkin berjam-jam duduk di atas kuburan tawasul. Tidak mungkin sampai malam, sampai nginep di kuburan, besok juga begitu lagi. Tidak mungkin. Nah, sesekali kita datang ke kuburan mendoakan almarhum wal marhumah. Setelah kita pulang, rumput yang tidak dicabut akan terus bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala selama rumput ini tidak kering. Nah, kecuali rumput ini sudah mati, kering, itu sudah lagi tidak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebaiknya dicabut, dibuang ya. Biarkan ada rumput tumbuh dengan sendirinya. Nah, rumput yang tumbuh dengan sendirinya itu haram kata ulama. Ada yang mengatakan makruh. Nah, bagaimana kalau ditanamin?
Tapi kalau ditanamin dengan sengaja, ada yang mengatakan tidak boleh. Tapi kalau tumbuh dengan sendirinya, itu yang makruh kalau dicabut. Yang mana yang makruh? Sekali lagi saya sampaikan, di antara dua batu nisan. Terus di atas kuburannya, itu yang haram dan tidak boleh dicabut. Kecuali di pinggirannya. Kalau di pinggirannya itu silahkan, karena tidak enak dipakai. Sekali lagi, kalau rumput saja, tumbuhan saja bisa meringankan mayit, bisa meringankan siksaan kepada mayit, apalagi anak yang soleh dan solihah. Itulah sekelumit tentang hukum mencabut rumput yang berada di atas kuburan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.